Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak khawatir jika harus berhadapan dengan pasangan cagup-cawagup yang didukung oleh koalisi besar dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Dan Ahok menegaskan dirinya akan bekerja semaksimal mungkin di sisa masa jabatannya sekarang dan akan melanjutkan jika terpilih kembali. Minimal sampai Oktober tahun depan kalian akan lihatlah kalau ada saya kayak gini gubernurnya nih hasilnya kayak apa. Nah ini yang penting. Berarti dengan 3 parpol ini udah cukup ya Pak? Iya kan, bagi saya sederhana saja kok. Saya cuma mau mempertontonkan bahwa bangun negara ini kuncinya itu mesti punya kepala yang lurus. Kalau kepalanya lurus maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Sebagai prajurit Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso mengaku siap untuk mengemban tugas dimanapun, termasuk jika dipercaya untuk menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Budi Waseso membenarkan manuver parpol yang kini mendekati dirinya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Budi Waseso ditanya perihal sejumlah partai yang telah mencoba meminangnya untuk maju di Pilgub Jakarta melawan Ahok. Budi Waseso menegaskan saat ini dirinya fokus sebagai kepala BNN. Dia belum memikirkan terlalu jauh tentang peluangnya untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tugas di depan mata adalah memberantas peredaran narkoba. Sejumlah partai politik telah mendekati Budi Waseso untuk menjajaki sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Partai yang cukup serius adalah Partai Demokrat. Demokrat harus menggandeng partai lainnya jika nantinya benar-benar ingin mengusung Budi Waseso. Pasalnya, jumlah 10 kursi Demokrat mengharuskannya untuk berkoalisi dengan partai lain. Syarat parpol mengajukan calon gubernur minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini kan dasarnya kan prajurit, ya kan? Tugas itu amanah. Ya, tugas harus dilaksanakan dengan keikhlasan, merupakan ibadah. Ya, nah, jadi saya tugasnya apa sekarang? BNN. Iya sudah BNN. Kalau besok ada yang berikan amanah saya lain lagi, ya kita laksanakan, kan begitu. Termasuk maju di DKI. Belum tahu, ini terusan. Ya, narkoba dulu lah, ya sekarang yang lagi serius, yang sekarang kita hitungan detik itu adalah masalah narkoba, karena ini menyangkut generasi bangsa, menyangkut nyawa, ya. Dan ini menyangkut negara. Tidak tergiur pinangan partai, Pak? Ya, bukan tidak tergiur, ya. Artinya kita kan tugas. Ya kalau Minang boleh-boleh saja kan, tidak ada yang salah. Sementara itu, mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengaku belum terpikir untuk maju sebagai calon gubernur DKI meskipun mendapatkan dorongan dan juga desakan dari sejumlah kelompok. Rizal juga mengaku ada sejumlah partai yang menawarinya untuk maju. Setelah direshuffle oleh Presiden Joko Widodo dari posisinya sebagai Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengaku didatangi oleh sejumlah elemen masyarakat, juga pengurus partai untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dan Rizal mengaku di satu sisi kurang elok bagi dirinya sebagai mantan Menko untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Rizal juga mengaku DKI Jakarta sebagai lahan yang besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Meski belum menyatakan siap untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, namun Rizal Ramli mengisyaratkan dirinya tertarik untuk bertarung melawan Ahok, memperebutkan kursi DKI 1. Saya sih mendengarkan, karena banyak juga aktivis-aktivis partai politik yang datang dari bermacam partai. Kita kan banyak teman dari segala golongan, dari nelayan, dari buruh, tapi saya baru pada titik mendengarkan. Karena ini pilihan tidak mudah. Di satu segi ada pertanyaan kok Menko mau turun jadi gubernur, nggak level lah gitu. Tapi dari segi yang lain ada tantangan. Karena apa? Jakarta ini potensial sekali. Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia.
Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyong Rio Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli 2 pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87. Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Ya, pertemuan DPD DKI Jakarta Partai Hanura dan DPD DKI Jakarta PDI Perjuangan yang membahas pencalonan Gubernur DKI Jakarta baru saja selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Atmaji. Nadia, bagaimana atau apa hasil pertemuan antara DPD DKI Jakarta Hanura dan PDI Perjuangan? Wahyu, dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini dari DPD DKI Jakarta, dalam hal ini dari Partai Hanura, mengatakan bahwa mereka mengajak PDIP untuk bergabung dalam koalisi partai yang mendukung Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan bahwa meski saat ini dengan 3 partai yang mendukung Ahok, saat ini sebenarnya sudah cukup karena total ada 24 kursi artinya yang mendukung Ahok. Dalam konstelasi politik ini dinilai bahwa dengan bergabungnya PDI ini akan semakin kuat dan semakin bisa membangun Jakarta menjadi Jakarta yang modern dan berkualitas. Selain itu juga Hanura menekankan bahwa yang untuk menginisiasi pertemuan ini adalah murni dari Hanura sendiri. Ia bukan merupakan perwakilan dari 3 partai yang mendukung Gubernur petahana Ahok. Dan dikatakan juga oleh Ongen bahwa saat ini 3 partai sangat terbuka pada PDIP jika mau bergabung dalam partai yang mendukung Ahok ini. Tetapi di sisi lain ternyata PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak di DPRD, ada total 28 kursi, menilai masih ingin melihat dan memperhatikan dinamika lapangan yang terjadi karena setiap harinya terus berubah dan juga internal PDIP sendiri pun membuat hasil reses yang menyatakan bahwa 80% dari masyarakat di DKI Jakarta ini tidak menghendaki gubernur petahana untuk kembali mencalonkan diri. Tapi ini merupakan hasil reses yang bukan berdasarkan survei dan masih harus diteliti lagi kebenarannya. Ya, Nadia, apakah juga ada informasi kapan PDI Perjuangan akan menentukan bakal calon gubernurnya? Hingga saat ini DPD DKI Jakarta dari PDIP ini belum menentukan kapan akan mengumumkan atau mendeklarasikan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pemilihan atau perebutan kursi DKI 1 karena masih melangsungkan mekanisme partai. Dalam hal ini adalah dengan menjaring nama-nama dan juga ada 6 nama yang saat ini sudah di dalam proses pemilihan ini dan juga ada nama yang berasal dari hak prerogatif Ketua Umum. Nah, sudah bersama saya Bambang Budi Hartono, PLT Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pak Bambang, tadi Bapak mengatakan bahwa hasil reses ini 80% tidak menghendaki Gubernur petahana Ahok untuk maju lagi. Apakah ini kemudian juga menutup kemungkinan PDI Perjuangan untuk mendukung Gubernur petahana? Jadi gini, partai kami ini kan punya mekanisme di dalam proses penetapan calon. Nah, sedang berjalan dan kami tidak ingin tergesa-gesa menetapkan pasangan calon untuk running di 2017 nanti. Tadi disinggung masalah survei. Sebetulnya itu bukan survei. Jadi sebagai induk organisasi DPD menanyakan kepada petugas partai di parlemen, di DPRD DKI tentang hasil resesnya. Kawan-kawan kan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Nah, mereka kemudian laporan satu persatu menyampaikan suasana kebatinan apa yang terjadi di masing-masing daerah pemilihan, dan mereka mengatakan yang tadi disimpulkan 80% lebih lah mereka tidak menghendaki lagi incumbent. Partai politik ini salah satu tugasnya kan mengartikulasikan kepentingan masyarakat, aspirasi disampaikan, kita dengar, dan kita perjuangkan. Oleh karena itu hasil reses kemarin kemudian ini saya teruskan pada pimpinan di tingkat DPP. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk itu, dan oleh karena itu tadi yang disampaikan Pak Ongen mewakili kawan-kawan Hanura, saya sampaikan bahwa kami tidak ingin tergesa-gesa, kami masih ingin melihat dinamika yang terjadi, dan kita ini lebih mendengar aspirasi, melihat apa yang terjadi di lapangan. Ada survei Indobarometer yang mengatakan bahwa nama Pak Ahok masih mengungguli, tetapi ada nama alternatif lain Pak, seperti Pak Anies atau Bu Tri Risma. Itu bagaimana Pak melihatnya? Apakah percaya diri PDIP untuk mendukung alternatif itu? Survei memang menjadi salah satu instrumen yang bisa memandu ya persoalan keterpilihan dan sebagainya. Tetapi survei bukan segala-galanya. Dan kita punya pengalaman pada Pilkada tahun 2012 ketika pilihan gubernur DKI. Mana lembaga survei yang memprediksi kemenangan Pak Jokowi saat itu? Hampir tidak ada. Dan oleh karena itu kita juga terus melakukan survei, tetapi kemudian itu hanya salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan di dalam menentukan pilihan. Yang lain ya termasuk bagaimana kita mendengarkan lewat struktural maupun wakil-wakil rakyat kita di DPRD. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesempatan wawancara ini. Demikian wawancara saya dengan PLT Ketua DPD DKI Jakarta PDIP, kembali ke studio Wahyu.